Saudara Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Boyamin Saiman resmi melaporkan kasus dugaan korupsi terkait penerbitan hak guna bangunan dan surat sertifikat hak milik di Pagar Laut Tangerang. Boyamin menduga ada pemalsuan data terkait dokumen penerbitan HGB dan SHM di area Pagar Laut Tangerang. Boyamin melaporkan sejumlah pihak yang bertanggung jawab atas pencatatan dokumen mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten hingga tingkat menteri. Dirinya menilai terjadi pelanggaran terkait dengan pemalsuan dokumen administrasi dalam penerbitan HGB dan SHM di wilayah Pagar Laut Tangerang. Boyamin juga menyampaikan setidaknya ada 2 menteri yang diduga terlibat dalam penandatanganan SHG dan juga SHM dan juga HGB tersebut. Yang penting ada dugaan pemalsuan di letter C, letter D, warta dan lain sebagainya menyangkut dokumen dan data tanah itu. Beberapa nama, beberapa data, dan seperti yang saya list pada teman-teman itu, bentuknya surat keputusan yang mendasari HGB dan HM itu adalah level menteri. Dan itu saya sebut juga dalam surat saya ada 2 menteri. Yang jelas bukan bukan Pak Nusron Wahid. Jadi yang sebagian besar Menteri A, yang 10-an persen Menteri B. Yang Menteri awal itu menandatangani sekitar 90% dari 200 sekian tadi. Yang 10% Menteri setelahnya. Penyidik KPK telah menerima laporan dari Koordinator Maki Boyamin Saiman dan akan memverifikasi serta menelaah laporan yang diberikan. Berikutnya KPK akan menentukan apakah laporan tersebut bisa langsung dilanjutkan ke tahap penyelidikan atau tidak. Laporan tersebut akan dilakukan verifikasi terlebih dahulu, selanjutnya dilakukan telaah, dan akan ditentukan apakah diperlukan full bucket, pengumpulan bahan keterangan, dan dinilai apakah memang perlu dokumen tambahan dari pelapor atau cukup dan dapat dilanjutkan ke tahap penyelidikan. Jadi kita tunggu saja sama-sama. Ya, bila penyidik merasa hal tersebut diperlukan, maka tentunya saksi siapapun ya akan dipanggil dan dimintakan keterangannya. Wakil Ketua KPK periode 2015-2019 Saud Situmorang mendorong KPK untuk melakukan monitoring terhadap polemik Pagar Laut Tangerang. Dirinya meminta KPK mengawal kasus Pagar Laut agar tidak lagi menimbulkan kerugian pada rakyat ataupun negara. Saud Situmorang menyatakan kasus Pagar Laut telah melanggar sejumlah undang-undang, salah satunya adalah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Saud menilai KPK harus melakukan supervisi untuk membongkar kasus Pagar Laut ini. Undang-undang yang dilanggar di Pagar Laut itu kan paling nggak dari sisi banyak sekali itu undang-undangnya. Ya, undang-undang lingkungan, ya kan? Undang-undang administrasi, terus kemudian banyak undang-undang yang dilanggar. Selain undang-undang tindak pidana korupsinya, kalau mengerahkan 3 tank MPB yang harusnya untuk perang tuh, kamu kerahkan untuk membongkar itu gitu. Kemudian nggak ada follow up-nya. Itu kita sangat naif. Supaya kita dorong KPK untuk mensupervisi. Nah, itu tadi kita hari ini bicara diskusi kan, supervisi, monitoring, pencegahan, penindakan. Ya, KPK harus supervisi kan, kita harus memfollow up itu. KPK mau supervisi, dan ini bukan delik aduan. Polisi harusnya sudah mulai dan sudah dilaporkan juga kan, sudah bawa barang bukti dan seterusnya. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Bareskrim Polri menangkap pelaku penipuan dengan modus manipulasi video bergambar Presiden Prabowo. Pelaku menipu korban dengan menjanjikan bantuan pemerintah. Tersangka berinisial AMA ditangkap Bareskrim Polri pada 16 Januari. Pelaku menyebarkan video deepfake menggunakan wajah dan suara Presiden Prabowo untuk mengirimkan sejumlah uang dengan modus pemberian bantuan oleh pemerintah. Dalam waktu 4 bulan, pelaku menipu korban dengan total kerugian sebesar 30 juta rupiah.